Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Ya. Mungkin forumnya bisa kita mulai. Kita mulai. Halo. Silahkan. Ya, monggo silahkan. Moderator dulu. Ya, untuk Moderator dulu. Oke, baik Pak. Untuk dari Universitas Indonesia. Ya, sudah siap. Ya, mungkin bisa langsung saja dimulai Pak. Langsung dimulai gitu. Ya. Oke Pak. Baik. Ini pakai apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau orang dari mana aja ini? Dilihat rata-rata dari orang Indo Pak. Oh gitu. Yang ikut Zoom, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ini yang namanya student kan masih aktif di kelas ya. Jadi saya mungkin menyampaikan orasi yang kira-kira menjadi kebutuhan bagi mahasiswa gitu ya. Ya, Ibu Rif, Mbak Rifah ya. Iya Pak. Mbak Rifat ya. Baiklah, karena audiensnya mahasiswa, mungkin saya akan memulai dari apa yang menjadi kebutuhan para mahasiswa dalam menempuh ujiannya, dan saya memang diberi tema untuk stadium general ini terkait dengan mutu ya, ekosistem mutu. Nah, saya ingin memulai dari manusianya dulu, dari studentnya dulu, bahwa siswa itu datang ke perguruan tinggi atau orang tua orang tua menitipkan putra putrinya di sekolah atau ke perguruan tinggi, itu adalah tujuannya orang tua itu melihat ke depan, melihat apa yang kira-kira menjadi kebutuhan masa depan bagi anaknya. Begitu kan? Karena memang mengharapkan anaknya bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan masa depan, apa yang menjadi harapan masa depan, apa yang dipersyaratkan oleh masa depan. Jadi masa depan itulah yang seharusnya menjadi amanat bagi pengelola pendidikan, pemangku kebijakan. Gitu. Jadi titipan orang tua kepada sekolah, titipan orang tua kepada perguruan tinggi adalah titipan masa depan. Anak dititipkan supaya bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh masa depan. Tidak ada orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah. Tidak ada orang tua menitipkan anaknya masuk ke perguruan tinggi, tapi melihatnya ke belakang.
tujuannya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masa kini atau masa lalu. Itu tidak ada, hampir semuanya adalah melihatnya ke depan, tujuannya adalah memenuhi masa depan. Dengan demikian, masa depan itu adalah amanat. Dengan demikian, masa depan, tuntutan masa depan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemangku kebijakan pendidikan. Dalam hal ini adalah para pejabat, ya, dan juga pemangku pengelola pendidikan. Ya. Dalam hal ini adalah sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Gitu. Nah, sekarang kata kuncinya adalah masa depan. Ya, kata kuncinya adalah masa depan. Karena masa depan, maka pendidikan harus mengidentifikasi, ya, apa yang menjadi indikator kebutuhan masa depan itu. Apa yang dipersyaratkan oleh masa depan itu. Perguruan tinggi harus mengelaborasi itu, gitu. Jangan sampai apa yang diharapkan oleh masa depan perguruan tinggi belum paham, tidak mengerti, ya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mengerti indikatornya, tidak mengerti parameternya, tidak mengerti masa depan itu sendiri apa. Gitu. Tentu dalam hal ini adalah kaitannya dengan segala macam apa yang dibutuhkan oleh masa depan. Dunia kerja, ya. Kemudian kebutuhan hidup masa depan, ya, dunia kerja, dan apa yang menjadi harapan-harapan masa depan itu. Oleh karena itu, dengan demikian berarti kita, para pengelola pendidikan, para pemangku kebijakan pendidikan, harus paham itu semua. Bahwa dia diberi amanat, diberi titipan siswa, mahasiswa, supaya pendidikan itu bisa mengantarkan, ya, bisa mengantarkan siswanya, mahasiswanya ke masa depan itu. Oleh karena itu, pendidikan itu juga sekaligus menjadi instrumen, ya, bagi mobilitas vertikal, mobilitas vertikal siswa-siswanya dan mahasiswanya. Sebagai instrumen mobilitas, tentunya harapan orang tua kepada sekolah, kepada perguruan tinggi itu adalah apa? Ya, kalau sekarang kalau saya ini sekarang adalah jadi petani, maka harapan saya anak saya nantinya adalah menjadi punya industri pertanian, gitu. Punya industri perkebunan. Artinya ingin lebih dari sekedar ayah. Ingin lebih dari sekedar ibunya. Tapi ingin lebih jauh. Bukan hanya sekedar bisa memenuhi hajat hidupnya, tapi juga kalau bisa gitu. Kalau bisa menjadi punya industri pertanian, punya industri perkebunan dan lain sebagainya. Nah, dari situ amanatnya adalah kalau untuk masa depan tentu saja dalam hal ini adalah mutu, ya. Jadi mutu itu adalah satu hal yang penting untuk memenuhi dan menyongsong anak-anak, menyongsong masa depan itu adalah mutu. Tidak bermutu tidak punya masa depan, gitu. Tidak bermutu tidak punya masa depan. Karena mutu itu adalah masa depan, maka di sini ada 3 hal, ya, yang dipersyaratkan untuk
yang diharapkan dapat dipenuhi. Jadi pendidikan bermutu itu harus memenuhi 3 hal ini. Satu, ya, satu, penuhi apa yang dipersyaratkan oleh masa depan itu. Ya, penuhi saja apa yang dituntut oleh masa depan, apa yang dibutuhkan oleh masa depan, apa yang dipersyaratkan oleh masa depan. Penuhi itu, gitu. Dipenuhi oleh siapa? Tidak hanya sekedar para pejabat pemangku kebijakan pendidikan, para pendidik di sekolah, ya, di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dan tetapi juga oleh siswa-siswanya juga. Jadi siswa harus berpartisipasi aktif dan proaktif untuk mendapatkan 3 kriteria itu. Yang pertama adalah penuhi apa yang dipersyaratkan oleh masa depan, penuhi apa yang dibutuhkan oleh masa depan, penuhi apa yang menjadi harapan masa depan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kerja fokus dan punya keterarahan. Ya. Jadi harus kerja fokus. Yang mahasiswa harus fokus, ya, dan keterarahan kepada apa yang menjadi harapan masa depan itu, apa yang menjadi tujuan itu. Jadi harus fokus. Kerja tidak fokus, ya, itu sulit untuk mencapai tujuan. Jadi harus fokus dan punya keterarahan, gitu. Yang ketiga, harus tepat target dan sesuai dengan tujuan. Ya. Oh, bisa fokus terarah tapi kuliahnya 10 tahun. Kenapa? Karena jadi aktivis misalnya. Itu juga nggak benar. Oh, iya lulus tapi kuliahnya molor misalnya. Juga nggak. Artinya harus tepat target dan sesuai dengan tujuan. Gitu. Jadi apa yang menjadi target masa depan itu tepat tercapai. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang penting yang harus dimiliki baik oleh para pemangku kebijakan, pejabat pemangku kebijakan maupun pelaksana, penyelenggara, dan para pendidiknya. Termasuk juga partisipasi aktif dari para siswa dan mahasiswanya. Seperti itu. Jadi di sini kalau saya tadi ngomong masa depan, maka sekarang saya ngomong tentang mutu, ya, dan capaian mutu. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu itu adalah pendidikan yang dapat memenuhi kualifikasi masa depan, dapat mengantarkan apa yang menjadi yang dibutuhkan oleh masa depan, yang dipersyaratkan oleh masa depan, yang diharapkan oleh tuntutan masa depan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau di Indonesia ini ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, ya. Di situ ada ayat yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan bermutu. Nah, gitu. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan bermutu. Sekarang kita garis bawahi kata berhak itu. Dan kata setiap, ya, berhak dan pendidikan
untuk memperoleh pendidikan bermutu. Gitu. Jadi mutu itu adalah hak, bukan apa? Bukan kewajiban, ya. Bukan tanggung jawab, tapi hak. Karena hak, maka tentu setiap warga negara harus berjuang untuk memperoleh pendidikan bermutu itu. Ya. Jadi harus diperjuangkan untuk memperoleh pendidikan bermutu itu. Nah, pendidikan bermutu ya itu memang pendidikan yang bisa mengantarkan masyarakat, ya, siswa, mahasiswa, dan semuanya untuk mobilitas vertikalnya. Gitu. Nah, sekarang kita garis bawahi pendidikan bermutu itu. Mutu itu apa sih sejatinya? Ada yang mengatakan bahwa bermutu adalah singkatan bermuka tua, katanya. Bukan. Jadi mutu itu adalah kualifikasi, ya, kualifikasi atau spesifikasi, spek. Ya, kalau Anda datang ke toko-toko itu, toko komputer, toko handphone, apa speknya ini, kan gitu. Sama, pendidikan juga begitu. Disebut orang bermutu itu adalah karena speknya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan masa depan. Speknya punya kualifikasi yang cerdas, ya, cerdas, smartphone, ya. Karena pendidikan Indonesia ini tujuannya apa? Pendidikan Indonesia itu adalah pendidikan yang diminta, yang dituntut adalah pendidikan yang mencerdaskan. Gitu. Jadi apanya yang mencerdaskan? Speknya. Ya, speknya itu mencerdaskan. Jadi kalau ibaratnya saya ini komputer, saya ini adalah laptop, saya ini adalah handphone, maka spek saya itu, spesifikasi saya ini punya kualifikasi yang cerdas. Bukan hanya cerdas saja, tapi cerdas itu ya memenuhi apa yang dibutuhkan ke depan. Gitu. Memenuhi apa yang dibutuhkan, yang dipersyaratkan oleh masa depan. Gitu. Jadi memang kita ini adalah harus semuanya bergerak kepada masa depan itu. Jadi membangun pendidikan, membangun spesifikasi, membangun spek. Ya. Jadi kalau komputer itu apa? Oh, RAM-nya sekian, ya. Hard disk-nya sekian tera misalnya. RAM-nya sekian gigabyte. Kemudian programnya banyak dan seterusnya. Oh, di sini juga bisa membuat desain komunikasi visual yang bagus. Oh, di sini juga punya spek untuk bisa membuat desain dan lain seterusnya. Seperti itu. Itu namanya spesifikasi. Ya, manusia juga begitu. Ya, spesifikasinya memenuhi apa yang menjadi tuntutan masa depan. Gitu. Jadi di sini pentingnya adalah membangun spek yang cerdas. Jadi pendidikan bermutu itu adalah pendidikan yang bisa membangun spesifikasi, kualifikasi yang dibutuhkan masa depan. Ya, pendidikan yang mencerdaskan dan mampu memenuhi kualifikasi dan apa yang dipersyaratkan oleh masa depan. Seperti itu. Nah,
Jadi pendidikan itu mutu itu adalah conformance by requirement gitu ya. Conformance by requirement. Conformance pas, cocok gitu loh. Tepat, sesuai gitu. Dengan apa? By requirement, dengan apa yang dipersyaratkan. Gitu. Apa yang dipersyaratkan? Apa yang diminta? Siapa yang minta? Yang minta adalah konsumen masa depan. Ya. Yang minta itu adalah tuntutan masa depan. Yang minta itu adalah kualifikasi masa depan gitu. Dan tentu saja kualifikasi ini harus dijabarkan gitu ya, dijabarkan lebih detail, dielaborasi lebih rinci gitu. Jadi yang namanya kualifikasi masa depan itu kayak apa sih gitu loh. Nah, itu di sini pentingnya elaborasi. Di sini pentingnya membuat detail lagi ya, membuat detail lagi apa sih kebutuhan masa depan itu. Apa yang dipersyaratkan masa depan itu gitu. Jadi mutu seperti itu. Nah, mutu itu ya kualifikasinya itu tidak flat. Ya, tidak rata, pasti berjenjang gitu. Berjenjang dari yang paling rendah, kualifikasi yang paling rendah, spek yang paling rendah, spek yang menengah, spek tinggi gitu, seperti itu. Kalau Anda beli HP misalnya, oh ini spesifikasinya kelasnya kelas harga 1 juta. Oh ini spesifikasi kelasnya harga 2 juta. Oh ini spesifikasi kelasnya kelas 3 juta. Oh ini spesifikasi kelasnya kelas 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi spesifikasi itu ada harganya. Ada nilainya, ada nilai yang setara dengan uang, gitu. Begitu juga kita, pendidikan kita ini, jadi quality is never flat. Mutu itu tidak rata. Tentu saja adalah berjenjang, gitu ya. Oleh karena itu kemudian di dalam setiap kelas itu memang kemudian ada jenjang-jenjangnya. Ya. Oh, ini adalah rapot banyak merahnya, berarti ini hanya kualifikasi rendah. Oh, ini kok nilainya kok ya rata-rata 67, 67, 67, 67 misalnya. Oh, ini adalah 9, 10, 9, 10, 9, 10, lain lagi gitu. Jadi itulah namanya kualifikasi itu. Itulah namanya mutu itu punya spesifikasi yang tidak flat. Berarti berarti kalau tidak flat berarti berjenjang gitu. Jadi nah, disinilah mutu itu harus diperoleh dengan bersaing gitu. Karena berjenjang, karena tidak flat, maka memperoleh mutu itu harus dengan bersaing. Tidak bisa mutu itu hanya sekedar ya semua orang bisa gitu. Itu bukan bermutu namanya kalau begitu. Ya. Tapi mutu itu harus diperoleh dengan persaingan. Gitu. Mutu itu harus diperoleh dengan kompetisi. Gitu. Mutu itu tidak bisa diberikan cuma-cuma. Ya. Mutu itu tidak hanya sekedar baik saja. Not only good, ya. Tapi mutu itu adalah great by competition. Itu. Jadi great yang harus diperoleh dengan kompetisi, ya. Bukan dengan menang WO, ya.
bukan dengan cuma-cuma, diberi cuma-cuma gitu. Tidak. Jadi mutu itu harus dikompetisikan. Jangan memberi mutu tanpa kompetisi namanya. Itu nggak tepat gitu. Jangan memberi mutu cuma-cuma tanpa kompetisi. Oleh karena itu persaingan adalah kesemestian untuk memperoleh mutu itu. Ya. Jadi kompetisi itu adalah kesemestian. Jangan takut untuk bersaing, jangan takut untuk berkompetisi, gitu. Kita harus didik anak didik kita ini adalah bersaing dan berkompetisi yang sehat, positif, ya. Harus dididik seperti itu. Jangan seperti pepatahnya orang Jawa. Orang Jawa itu apa? Jangan suka kompetisi. Kalau kamu jangan suka bersaing, karena bersaing itu adalah akhirnya akan jelek katanya. Atau dalam bahasa Jawanya itu ojo seneng ojo seneng saingan gitu ya. Wani ngalah iku becik pungkasane katanya. Jangan suka bersaing, tetapi mengalah itu akan baik akhirnya. Nah, itu ada apa istilahnya ya? Ada bahasa seperti itu, ya. Ada bahasa petutur, ya, seperti itu. Nah, jadi memang kita ini di dunia modern, di dunia yang maju ini, kita harus mendidik anak didik kita itu berani bersaing, berani berkompetisi, gitu. Dan mutu itu bukan hanya sekedar baik, tapi great, not only good but great, ya, adalah great itu hebat, ya. Jadi bukan sekedar baik, tapi hebat. Nah, great ini, hebat ini, ya, tidak bisa diberikan begitu saja, tapi harus memperoleh dengan persaingan. Gitu. Oleh karena itu, bagi orang Islam, ya, Al-Quran saja itu melihat mutu itu berjenjang juga, gitu. Ada yang al-ma'ruf, ada yang al-hasanat, ada yang al-abror, ada yang at-thayyibat, ya. Tapi yang paling tinggi itu adalah al-khair itu. Nah, khair itu identik dengan mutu, ya. Al-khair itu identik dengan mutu. Ya, kata al-khair di dalam Al-Qur'an itu selalu ditempelkan dengan kata musabaqah. Sedangkan selain kata khair itu tidak ada yang ditempelkan dengan musabaqah, dengan istibaq, ya. Itu tidak ada. Mulai dari kata al-ma'ruf, al-hasanat, ya, al-abror, at-thayyibat, itu tidak ada yang ditempelkan dengan persaingan. Tapi kata al-khair itu selalu ditempelkan dengan persaingan. Jadi kita semuanya harus siap bersaing untuk memperoleh keunggulan itu. Gitu. Coba kita lihat Al-Quran. Ya, ini kebetulan semuanya Muslim ya. Al-Quran itu terkait dengan al-khair itu perintah, gitu. Perintah. Bahkan misalnya nih fastabiqul khairat, bersainglah kamu fil khairati di dalam hal mutu, gitu. Bahkan jadi fastabiqu itu perintah dan perintah itu adalah wajib, gitu. Wajib dilakukan. Dan karakteristik mutu itu adalah apa istilahnya? Mutu itu jangan diidekan, jangan ditaruh di ranah kognitif kita, jangan sekedar dipikirkan, tapi mutu itu harus dikerjakan. Gitu. Al-Quran itu tidak pernah menyebut mutu itu, kamu pikirkan mutu itu.
kamu renungkan mutu itu. Tidak. Semuanya harus kata-katanya, kata Al-Quran, kamu laksanakan mutu itu. Gitu. Itu bedanya. Contohnya nih ya, ayat misalnya, faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Faf'alu, kerjakan. Apa yang kamu kerjakan? Al-khair, mutu. La'allakum, pasti. Tuflihun, kamu menang. Jadi resep untuk menang itu adalah mutu. Tidak bermutu, tidak akan menang. Menang dalam apa? Menang dalam persaingan. Gitu. Jadi fastabiqul khairat itu adalah hanya sekedar initial initial offering gitu ya, penawaran awal. Apa kamu harus bersaing gitu. Tapi bersaing itu ya harus bermutu, tidak bermutu tidak bisa gitu. Dan untuk bersaing itu kamu harus kerjakan gitu loh. Faf'alul khaira, lakonono mutu itu la'allakum, pasti kamu tuflihun, menang. Jadi Al-Qur'an itu sudah menyodorkan rumus menang, itu sudah disodorkan. Kita-kita aja yang kita saja yang tidak paham, tidak mampu mengerjakan resep Al-Qur'an itu. Resepnya sudah jelas, kerjakan. Jangan dipikirkan mutu itu. Karena mutu itu adalah hal yang praktis, teknis, aplikatif gitu. Mutu itu adalah praktis, teknis, dan aplikatif gitu. Kalau tidak dikerjakan, kalau tidak dilaksanakan, ya nggak akan bergerak mutu itu gitu. Nah, untuk bisa menjadi bermutu, ya memang harus menjadi karakter mutu itu gitu. Tidak sedar dikerjakan tapi tidak menjadi karakter, tidak sekedar dilaksanakan tapi tidak menjadi karakter diri. Jadi disinilah pentingnya karakter itu terkait dengan mutu. Gitu. Karakter itu tidak selamanya bermutu. Tapi kalau karakter itu kemudian disinergikan dengan mutu, maka disitulah keunggulan itu ada. Oke, jadi quality is never flat dan Al-Quran sudah jelas, gitu ya. Dan mutu itu adalah spesifikasi, dan orang yang bermutu itu adalah apa? Conformant by requirement, ya, sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Dan dipersyaratkan apa? Speknya itu dipersyaratkan oleh apa yang menjadi tuntutan masa depan, apa yang dipersyaratkan oleh masa depan, apa yang menjadi kebutuhan masa depan. Jadi masa depan adalah acuan bagi pendidikan bermutu, bagi manusia yang bermutu, seperti itu. Jadi itu adalah dasar yang harus difahami. Sekarang saya kembali lagi kepada resep bersaing. Ya. Jadi manusia ini adalah memang didorong untuk bersaing, gitu. Dan persaingan itu pada aspek manusia, karena manusialah yang bisa bersaing. Itulah yang disebut dengan Kotler menyebutnya sebagai apa? Competitive advantage, gitu ya. Competitive advantage, keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan itu ya ada dua, ya. Ada unggul ya secara kompetitif dan ada yang unggul secara komparatif. Kalau unggul secara kompetitif, yang bisa berkompetisi itu hanya manusia. Jadi keunggulan manusia ini yang paling penting, gitu. Kalau komparatif itu adalah keunggulan yang bisa diperbandingkan antara alam yang satu dengan alam yang lain, antara negeri yang satu dengan negeri yang lain, ada antara sumber daya yang satu dengan sumber daya yang dimiliki oleh yang lain. Tapi kalau kompetisi itu adalah manusianya. Gitu. Banyak bangsa-bangsa di dunia ini, ya, mereka kaya sumber daya alam. Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa.
Di kakinya orang Papua itu ya ada emas, ada tambang segala macam, ya, bahkan mungkin uranium. Tapi manusianya masih belum punya kualifikasi yang dibutuhkan oleh sumber daya alam itu. Ya, sumber daya masyarakat Papua masih belum memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh masa depan. Gitu. Oleh karena itu, akhirnya apa? Bukan orang Papua yang menikmati. Gitu. Siapa yang menikmati? Justru orang luar. Justru orang asing yang berbondong-bondong menambang. Gitu. Nah, itulah apa? Bahkan ada yang mengatakan bahwa sumber daya alam yang tidak dikelola oleh manusia yang unggul sebetulnya itu bisa menjadi apa? Kutukan sumber daya alam katanya. Ya, kutukan sumber daya alam. Kenapa? Karena orang yang punya tidak mampu, akhirnya orang lain yang datang mengelola, dan yang orangnya lain yang datang mengelola ini lebih kaya ketimbang yang punya tanah. Seperti itu. Itu contoh. Pada satu sisi kita bisa melihat misalnya negara-negara di dunia yang punya kemampuan daya saing memperkuat sumber daya manusianya, justru menjadi negara-negara maju di dunia ini. Ya, menjadi negara maju di dunia ini. Ambil contoh siap mana? Banyak negara di dunia ini ya tidak punya sumber daya alam, tidak kaya juga negerinya dari segi sumber daya alam. Gitu. Tapi negeri ini mengintensifkan pembangunan sumber daya manusia. Anda tahu di mana itu? Singapura. Negerinya kecil. Ya. Dulu Singapura itu berawa-rawa. Dulu Singapura itu banyak nyamuknya. Tidak kerasan Belanda ada di situ. Gitu. Berawa-rawa, sungai-sungai, kemudian nyamuknya gede-gede gitu ya. Jadi Singapura itu tidak ada lah yang suka gitu untuk tinggal di situ. Belanda pun juga dulu Singapura itu adalah jajahan Belanda gitu. Sedangkan Bengkulu itu jajahan Inggris. Akhirnya tukar guling antara Belanda dan Inggris ya. Yang Bengkulu itu karena memang ada di wilayah jajahan Belanda, maka Bengkulu itu diberikan ke Belanda oleh Inggris. Begitu juga Singapura yang ada di tengah-tengah wilayahnya jajahan Inggris, yaitu Malaysia, maka kemudian Singapura itu oleh Inggris oleh Belanda ditukar dan diberikan kepada Inggris. Gitu. Tapi bagaimana? Nah, akhirnya Singapura ini menggebrak, membangun mutu sumber daya manusianya. Gitu. Walaupun tidak memiliki sumber daya alam, Singapura dengan tekad bulat membangun sumber daya manusianya. Hasilnya sekarang bisa Anda lihat, Singapura itu luar biasa. Gitu. Singapura adalah negara terbaik untuk investasi industri jasa terbaik di dunia. Gitu. Jadi bank-bank terbaik di dunia itu pasti punya kantor di Singapura. Nah, jadi pembangunan sumber daya manusia itu penting, gitu ya. Sumber daya alam penting, ya. Tapi kalau manusianya tidak dibangun, maka kekayaan sumber daya alam itu bisa menjadi bukan dinikmati, bukan
bukan dinikmati oleh bangsanya sendiri, tapi dinikmati dan datang dari luar. Itulah yang kemudian ada banyak yang menyebutkan bahwa orang kaya kekayaan sumber daya alam yang tidak mampu dibangun oleh anak bangsanya bisa menjadi kutukan sumber daya alam gitu. Nah, hal penting lagi ya terkait dengan pendidikan sekarang. Pendidikan yang bermutu itu adalah adalah pendidikan yang memenuhi kualifikasi masa depan. Biasanya begitu itu ada pada sarana ya dan layanan ya dan alat-alat yang dipakai oleh lembaga pendidikan itu, termasuk manusianya juga gitu. Jadi misalnya begini, perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi yang baik itu juga harus punya berbagai peralatan. Kualifikasinya itu ada 4 hal ya. Yang pertama dia indikator penilaian terhadap kepemilikan aset. Nah, ini. Jadi perguruan tinggi itu seberapa sih asetnya gitu. Yang kedua, indikator penilaian itu ada pada apa? Indikator penilaian ada pada kesiapan infrastruktur pembelajaran. Gitu. Kesiapan infrastruktur pembelajaran ini ada 4 hal, ya. Ada kelas dan peralatannya dan peralatan belajarnya, gitu. Jadi di kelas itu ada peralatan belajar, ya, smart learning, ya, pembelajaran cerdas melalui peralatan-peralatan yang bagus. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana sih lab-nya? Yang ketiga peralatan lab, peralatan bengkel dan perpustakaan. Itu biasanya terkait dengan infrastruktur pembelajaran. Jadi kepemilikan aset, infrastruktur pembelajaran, dan dosennya gitu. Jadi dosen itu juga menentukan dalam hal pembelajaran itu. Termasuk juga di sini adalah tenaga kependidikannya. Gitu. Jadi yang ketiga ini adalah dosen dan tenaga kependidikan. Yang memenuhi kualifikasi masa depan, dipersyaratkan oleh masa depan, memiliki kemampuan mencerdaskan, ya, kemampuan yang mencerdaskan, nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber dana gitu. Sumber dana itu bukan kaya, bukan banyak uangnya. Yang namanya pendidikan itu pasti tidak akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Itu catatannya seperti itu. Tidak akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Jadi bagaimana yang diperlukan uang itu? Keuangan itu yang sehat namanya. Keuangannya sehat. Gitu. Karena pendidikan ini adalah tidak boleh ngambil untung yang besar misalnya, atau persaingan yang mematikan yang lain misalnya. Wah, kita harus bersaing dengan yang lain, kalau perlu murid-muridnya semuanya, mahasiswanya kuliah di sini gitu. Nggak bisa begitu. Jadi pendidikan itu memang keuangannya disebut sehat, tidak boleh bersaing yang mematikan pendidikan yang lain gitu. Seperti itu. Jadi nirlaba itu artinya bukan berarti tidak boleh ngambil laba. Nirlaba itu maksudnya tidak boleh
mengambil keuntungan yang besar sebesar-besarnya. Seperti itu. Ya. Jadi pendidikan itu adalah walaupun nirlaba bukan berarti harus rugi, tidak gitu. Oh, karena nirlaba jadi ya sudah rugi saja tidak apa-apa, tidak. Tidak sehat namanya. Jadi yang paling penting manajemen keuangan perguruan tinggi itu adalah sehat gitu. Tentu untuk sehat itu harus dijaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran itu. Nah, Bapak, Ibu sekalian, adik-adik, mahasiswa, di sini ya ada hal penting terkait dengan mutu itu. Ya. Mutu pendidikan itu adalah yang paling penting itu adalah pembelajarannya itu. Gitu. Dan mutu pembelajaran itu adalah terkait dengan target capaian pembelajaran. Gitu. Jadi di situ ada target capaian. Ya, target capaiannya itu bagaimana? Ya, target capaiannya itu ada di dalam kurikulum itu. Nah, kurikulum itu yang baik bukan karena penguasaannya, ya, bukan penguasaannya kepada ilmu. Ya. Maka kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang memenuhi apa yang dipersyaratkan, apa yang dibutuhkan oleh masa depan. Itu indikator bagusnya kurikulum itu di situ, gitu. Jadi bukan yang kaya materi kurikulum itu, tapi apa yang memenuhi apa yang dipersyaratkan, apa yang dibutuhkan oleh masa depan itu. Jadi target capaiannya itu harus jelas indikatornya seperti itu. Gitu. Nah, kurikulum itu juga bukan dibuat berdasarkan materi, tapi berdasarkan kompetensi gitu ya. Apa kompetensi yang ingin dibangun? Oh, kompetensi yang ingin dibangun untuk siswa S1 ini adalah begini, 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 begini. Gitu. Nah, kira-kira kurikulum ini mampu mengantarkan, mampu mencapai target itu? Oh, bisa. Nah, berarti bagus gitu. Jadi harus dijaga ya target capaian kurikulum itu oleh para dosen dan sekaligus bisa mendayagunakan potensi mahasiswanya untuk mencapai itu. Nah, seperti itu. Itu dari aspek kurikulum. Ya. Jadi kurikulum ini adalah hal penting untuk mencapai pembelajaran yang bagus. Gitu. Nah, bagi perguruan tinggi itu pun juga berjenjang dan bertingkat juga. Ya, berdasarkan tidak hanya dari segi pembelajaran, tapi juga riset-risetnya. Gitu. Jadi riset-riset di perguruan tinggi itu ya macam-macam juga. Ada yang hanya riset sekedar kualitasnya sama dengan skripsi. Ada yang kualitas riset perguruan tinggi itu hanya seperti mahasiswa S2 dengan tesisnya. Ada yang sekedar ya doctoral university atau perguruan tinggi yang risetnya sekelas doktor gitu. Tapi ada yang risetnya itu sekelas guru besar sudah. Itulah yang disebut dengan research university itu, ya. Jadi research university itu pembelajarannya memang di kelas, ya. Tapi riset-risetnya itu adalah di backup oleh riset-riset di luar kelas gitu. Begitu juga sebaliknya, ya. Riset-riset di luar kelas itu mensupport pembelajaran di kelas gitu. Jadi ada sinergi antara riset-riset yang dilakukan ya di luar dengan dengan pembelajaran di kelas itu. Nah, itu bagus sinergi antara riset dengan riset dengan pembelajaran dengan risetnya gitu.
Nah, sinergi ini pun juga bertingkat juga. Ada yang mungkin di Indonesia ini macam-macam juga gitu ya. Tapi ada yang sudah kualifikasinya tinggi juga. Tapi di Indonesia ini karena memang riset itu adalah kumulatif ya, dan juga perlu manajemen juga ya. Maka kadang-kadang mungkin kalau kita bandingkan ya, universitas di Indonesia ini dalam hal pembelajaran tidaklah jauh misalnya dengan perguruan tinggi terbaik di dunia itu. Ya. Jadi universitas-universitas di Indonesia ini yang bagus-bagus itu kalau dari segi pembelajaran di kelas ya tidak jauh beda dengan perguruan tinggi terbaik di dunia. Yang sulit dikejar itu adalah bidang-bidang risetnya. Gitu. Jadi bidang-bidang riset itu luar biasa sulit untuk dikejar pada perguruan tinggi yang memang sudah kelas dunia. Riset-risetnya untuk memperoleh hadiah Nobel. Ya. Riset-risetnya menggunakan dana yang luar biasa besar misalnya. Seperti itu. Dan itu sudah sangat sulit untuk dikejar gitu. Kenapa? Mereka sudah punya roadmap ya, roadmap riset itu untuk mencapai target-target Nobel seperti itu. Jadi target-target Nobel itu sudah dibidik oleh berbagai universitas itu melalui riset-risetnya. Sudah dibidik dan bidikan itu sudah dijabarkan secara nyata di dalam roadmap riset itu. Sudah mereka punya peta jalan yang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh Nobel misalnya, untuk memperoleh anugerah ilmuwan terbaik dunia seperti itu. Nah itu yang penting bagi yang perlu diketahui. Terakhir saya ingin berbicara tentang penjaminan mutu. Penjaminan mutu itu di dalam Undang-Undang Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu itu ada penjaminan mutu internal, ya, ada penjaminan mutu eksternal seperti itu. Ya. Penjaminan mutu internal, kenapa perlu ada penjaminan? Ya, karena karena mutu itu tidak bisa diomongkan seperti sekolah SD gitu ya. Ibu-ibu itu kan melihat mutu itu dari omong ke omong. Omong sana, omong sini, SD itu bagus, SD ini kurang, SD ini kan begitu. Nah, penjaminan mutu itu adalah sifatnya menjamin bahwa mutu itu memang nyata dilaksanakan di perguruan tinggi itu. Nyata dilaksanakan di dalam institusi pendidikan ini. Jadi mutu itu bukan hanya sekedar diomongkan, bukan hanya sekedar ditulis. Ya, saya sudah dapat ini, dapat itu, tapi mutu itu harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi lembaga pendidikan ini walaupun dikelola oleh manajemen oleh satu manajemen, ya, tapi tetap dituntut tanggung jawabnya, dituntut akuntabilitasnya. Kenapa kok dituntut akuntabilitasnya? Oh iya, karena ada hak publik di situ. Ada hak masyarakat di situ. Masyarakat ini berkontribusi ya kepada lembaga pendidikan melalui apa? Melalui sumbangan, melalui hibah, melalui macam-macam. Ya. Karena memang masyarakat itu ada kontribusinya, maka ada hak masyarakat di dalam lembaga pendidikan itu. Jangan dianggap, terutama yang swasta. Lembaga pendidikan swasta jangan kemudian menganggap bahwa yang disumbangkan ya sudah selesai. Kalau masih ditanya-tanyain berarti kamu tidak ikhlas ini nyumbang. Tidak begitu. Tapi tetap harus dituntut tanggung jawabnya. Gitu. Jadi tanggung jawab lembaga pendidikan kepada masyarakat.
Karena dituntut tanggung jawabnya, maka lembaga pendidikan itu harus mampu menjamin akuntabilitas itu. Dan jaminan akuntabilitas itu diwujudkan dalam bentuk sistem penjaminan mutu. Ya. Sistem penjaminan mutu. Nah, sistem penjaminan mutu ini ada yang sifatnya internal, ya, karena memenuhi tuntutan dari pihak internal sendiri. Nah, di sini ada siapa stakeholder internal dari pendidikan kita? Ada dosen, ada guru, ya, ada orang tua, mahasiswa, ada macam-macam, gitu. Jadi itu disebut dengan internal stakeholders dari suatu lembaga pendidikan itu, gitu. Nah, internal stakeholders ini adalah sekolah dituntut menjaminkan akuntabilitasnya kepada mereka. Nah, itu berarti di situ perlu ada lembaga penjaminan mutu internal, gitu. Dan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk lembaga penjamin mutu itu biasanya pasti ada di dalam struktur universitas, gitu. Pasti ada. Tapi apakah itu cukup? Tidak, ya. Yang internal masih ada tuntutan dari pihak eksternal. Nah, dari pihak eksternal itu apa? Lembaga kerja, ya, lembaga profesi, ya, lembaga itu semuanya harus diberi jaminan bahwa lembaga pendidikan saya ini, ya, lembaga pendidikan kita ini memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan mutunya. Siapa itu? Misalnya stakeholders internal, ya, misalnya pihak industri, pihak pemerintah, ya, pihak industri, pihak pemerintah, dan pihak pemberi hibah, ya, pihak yang nyumbang, itu semuanya adalah stakeholders internal namanya. Dan stakeholder internal ini harus dijamin oleh lembaga penjaminan mutu. Siapa lembaga penjaminan mutu eksternal? Namanya BAN PT itu, gitu. Dan BAN PT ini akan melakukan melakukan uji terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu. Jadi ada dua sisi penjaminan itu, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal, dan semuanya itu harus memenuhi apa yang dituntut, ya, oleh para stakeholders, baik stakeholders internal maupun stakeholders eksternalnya, gitu. Mungkin dari sini saya kepengen mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa ini. Silahkan yang mau bertanya, ya, terkait dengan mutu, ya, pendidikan masa depan, kemudian kualifikasi mutu, penjaminan mutu, akreditasi mutu, dan lain-lain. Gitu. Silakan. Ya, itu tadi penyampaian dari atau sharing-sharing dari narasumber mengenai mutu dan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik, itu berasal dari mutu pendidikan itu sendiri. Untuk itu, setiap pemangku kebijakan, masyarakat, atau stakeholder dan seluruh masyarakat kampus berperan aktif dalam meningkatkan dan menumbuhkan mutu itu sendiri. Untuk mengaktifkan forum kita, untuk sesi pertama kita buka sesi tanya jawab, mungkin 3 orang. Ya, silakan. Bagi teman-teman peserta forum yang ingin bertanya atau sharing lebih lanjut kepada narasumber, silakan mengaktifkan voice note, voice-nya dan kameranya, atau bisa mengirimkan pesan chat
Silakan untuk teman-teman. Coba saya bertanya. Saya. Ya, silakan untuk Bapak Baik. Muhammad Adnan. Adnan. Ya, makasih Pak Dokter. Persilahkan. Saya kira menarik uraian beliau begitu. Begini Pak, saya sebenarnya ingin menggiring diskusi ini, bisa panjang diskusinya nih kalau dengar tadi uraiannya Pak Dokter begitu. Kalau kita giring dari hulu ke hilir, ini temanya nanti menarik ini. Terkait keunggulan kompetitif begitu. Ya. Ini kan begini Pak, saya Adnan Firdaus, alumni muridnya Pak Weki ini, alumni yang seorang sekarang lagi kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Topik ini kan kalau kita bedah secara agak radikal begitu, ini kan nanti akan banyak melahirkan paradoks begitu. Contoh kasus begini, Indonesia itu kan jago kalau main bola junior, juara dunia begitu. Tapi nanti kalau sudah di SMA atau hilang sudah juaranya itu, gitu kan, nggak jadi juara dunia lagi. Kita juga secara individu misalnya unggul, jago, olimpiade segala macam, juara matematika, juara segala macam. Tapi kan nanti berikutnya hilang itu prestasinya gitu. Jadi saya ingin kaitkan itu dengan apa yang pernah disebutkan oleh Pak Amin Rais bahwa ini terkait lebih spesifik terkait kemiskinan, tapi kan juga bisa kita kaitkan benang merahnya dengan keunggulan kompetitif itu. Halo? Ya, silakan. Ya, keunggulan kompetitif itu bahwa mungkin sumber dayanya banyak yang unggul, tetapi secara kebijakan negara itu yang membuat mereka termarginalkan begitu. Ada istilah doib wal mustadafin begitu. Ya. Itu masalahnya di Papua sini banyak orang pintar Pak sebenarnya. Saya lahir besar di Papua sini, cuma kan banyak yang salah Pak, kurikulumnya salah gitu kan, kebijakan negaranya juga salah begitu. Finlandia, kalau kita bicara pendidikan, Finlandia itu kan tidak terlalu banyak anunya Pak, tidak terlalu banyak mata pelajarannya begitu. Kita ini kan dari SD terlalu banyak belajar ini belajar itu, nggak ada yang jadi Pak gitu, nggak ada yang jadi. Kalau saya dengan teman-teman biasa diskusi itu banyak, kayaknya kita hanya butuh tidak terlalu banyak pelajaran, kita hanya butuh filsafat ilmu, kemudian matematika, kemudian menguasai bahasa, kemudian kalau Islam dia hafal Al-Quran, kemudian leadership, kayaknya cuma 5 itu aja kalau kita mau. Itu yang di diskusi kami di internal gitu kalau kita mau ini. Nanti dengan kaitan Habibie misalnya, ada orang hebat seperti Habibie yang patennya diakui dunia, tapi kan di kita kan diolok-olok gitu Pak. Diolok-olok. Saya ingat betul waktu beliau di ICMI segala macam. Dibilang kenapa pesawat ditukar dengan beras ketan segala macam. Sekarang mana Pak IPTN Nurtanio yang beliau kan terputus Pak, terputus. Jadi negeri ini bagaimana ya kalau kita bilang negeri yang banyak paradoksnya begitu, seperti kata puisi tak pupus di Rundung Malang begitu, karena anak-anak ayam justru mati di lumbung padinya. Ini yang terjadi di negeri kita. Terlalu banyak kebijakan negara yang tidak link and match begitu. Di Papua sini kan harusnya banyak dibangun universitas yang terkait dengan kehutanan misalnya, perikanan, karena kami kaya sekali di sini dengan ikan, dengan hutan. Tapi anak-anak nggak diarahkan ke sana gitu. Memang ini kayaknya by design begitu, ada penjajahan terstruktur yang membuat kita itu hanya jadi tangan di bawah terus gitu, jadi orang dijajah terus, dan itu nyata Pak, nyata, nggak usah kita itu terjadi begitu. Jadi kita bagaimana ya kalau kita banyak mikir begitu, banyak tahu, jadinya akan melahirkan justru terkesan kadang putus asa begitu. Jadi bagaimana solusinya begitu, karena sudah berganti dari orde baru, orde lama, sekarang berganti lagi begini-begini aja Pak, nggak ada tidak ada apa itu. Jadi saya kira gitu, saya saya mantik dulu, kalau nanti ada yang saya respon lagi. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Gimana Ibu Rifah? Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak. Baik Ibu Rifah, saya tanggapi langsung ya. Jadi begini, saya sudah menyampaikan di awal bahwa pendidikan itu harus ada tiga hal penting. Ya. Yang pertama itu harus
memenuhi apa yang dibutuhkan oleh mutu. Penuhi saja apa yang dibutuhkan oleh mutu, apa yang dituntut oleh mutu, apa yang dipersyaratkan oleh mutu. Penuhi saja itu. Kemudian yang kedua adalah harus punya fokus dan keterarahan. Nah, di sini kemudian banyak ya. Jadi yang pertama itu belum terumuskan dengan baik pada sistem pendidikan kita, ya. Mutu itu belum terumuskan dengan baik pada sistem pendidikan kita, dan yang kedua belum fokus dan punya keterarahan. Banyak kurikulum-kurikulum itu kemudian menjadi beban, gitu ya. Beban yang seharusnya tidak dipikul, bahkan double burden dan multi burden, gitu ya. Jadi beban banyak ya, kadang-kadang contohnya itu kalau sekolah anak SD itu loh, bawa tasnya itu luar biasa berat rasanya melihat apa yang dipanggul oleh anak-anak SD itu. Jadi karena memang beban kurikulum itu melebar, ya, dan melebar itu tidak fokus namanya. Kalau kita ambil teori fokus itu begini. Fokus itu sebetulnya letaknya pada titik tengah itu, fokus namanya. Terlalu fokus, kurang fokus itu tidak bagus. Kurang fokus tidak bagus, terlalu fokus juga tidak bagus gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah khairul umur ausatuha gitu. Titik tengah itu. Jadi dan titik tengah itu kan tidak banyak gitu. Tidak banyak. Titik itu ya setitik saja. Nah, kalau kemudian titik itu diperlebar, nah itu namanya sudah bukan fokus lagi. Jadi titik itu dipanjangin, titik itu diperlebar, titik itu ditambahin skalanya gitu, itu sudah melebar dan tidak bagus gitu. Artinya sudah kurang fokus atau terlalu fokus juga tidak bagus. Itu teori perhitungan fokus dan keterarahan. Kemudian yang yang ketiga, tepat target. Jadi harus target kurikulum, target capaian pendidikan, ya itu harus indikatornya jelas dan terukur dan bisa diterapkan gitu, seperti itu. Dan sesuai dengan tujuan juga. Jadi apa yang menjadi tujuan? Nah, itu di situ juga harus diperhatikan juga. Nah, sekarang sistem kita ini terlalu banyak hal yang yang membuat pendidikan itu simple, sederhana, gitu. Dan semua kurikulum itu maunya dijejalkan, ya, mulai dari sejarah lah, mulai dari akhirnya ribut jadinya gitu. Jadi kita ambil contoh bagaimana sih fokus dan keterarahan, tepat target dan sesuai tujuan itu. Bagaimana Yohanes Surya ya melatih anak-anak Papua. Ya. Ternyata kemudian justru keberhasilannya luar biasa anak-anak Papua itu dididik oleh Yohanes Surya itu. Ya, dapat meraih hadiah Nobel dapat hadiah Olimpiade matematika, Olimpiade fisika, ya, kemudian juara luar biasa gitu. Ternyata itu bisa menjadi cermin bagi kita untuk melihat pendidikan kita sendiri, untuk introspeksi terhadap pendidikan kita sendiri. Ternyata anak Papua itu adalah, katanya Yohanes Surya, tidak ada siswa yang bodoh, itu tidak ada. Kitanya yang sebetulnya kurang bagus. Jadi kalau siswa itu tidak pinter, ya, itu jangan hanya diperiksa anak didik kita, tapi gurunya juga, kita juga yang harus diperiksa gitu loh.
maksudnya Yohanes Surya itu seperti itu. Gitu. Artinya tidak, jadi rumusnya itu tidak ada siswa yang bodoh itu. Gitu. Semuanya adalah sesuai dengan sesuai dengan ini anak gitu. Kemampuan anak itu kan unik dan apa istilahnya ya? Kemampuan anak itu berbeda-beda dan masing-masing itu jangan dipukul rata. Karena begitu masuk kelas itu kan main pukul rata sebetulnya itu. Bagaimana pendidikan yang baik? Pendidikan yang baik itu yang fokus kepada perbedaan masing-masing sebetulnya. Semakin anak itu terlayani sesuai kepribadiannya, sesuai karakteristik kemampuannya, ya, itu semakin baik. Dan karakteristik kemampuan itu adalah spesifik. Gitu. Semakin guru itu mendekati perbedaan yang spesifik itu, semakin baik. Nah, sistem pendidikan kita itu harus seperti itu. Pendidikan kita itu sudah sangat main pukul rata. Mulai dari kelas sudah main pukul rata. Gitu. Kemudian standarnya pun main pukul rata. Coba, sekarang tidak ada yang namanya standar internasional, standar rintisan internasional itu kan tidak ada. RSBI, SBI itu tidak ada. Yang ada semuanya SSN. Begitu dulu kalah di Mahkamah Konstitusi, kemudian pasal tentang standar pendidikan pendidikan yang berstandar internasional itu dihapus di dalam Sisdiknas, maka kemudian yang ada yang RSBI dan SBI itu dibuang dan itu tidak tergantikan. Yang ada sekarang di Indonesia ini adalah semuanya SSN. Gitu. Tidak ada standar yang lebih tinggi dari SSN itu. Yang ada adalah di bawahnya standar minimal. Nah, saya kan sudah mengatakan kepada Anda bahwa quality is never flat. Jadi harus ada standar di atas SSN itu. Gitu. Apapun namanya, tidak mau internasional, kasihlah standar unggul namanya, kan bisa begitu. Jadi di Indonesia ini sudah mati yang namanya mutu itu. Kenapa mutu mati? Karena yang ada SSN, standar nasional saja. Standar kelas dunia itu tidak ada. Gitu. Nah, Yohanes Surya itu mendidik standar dunia. Gitu. Yohanes Surya mendidik anak Papua sampai mendapatkan juara Olimpiade Fisika Internasional, juara Matematika Internasional, juara Olimpiade Biologi Internasional. Itu kan kelas-kelas dunia gitu yang dia bangun gitu. Dan itu kemudian mati dengan sistem pendidikan kita, dengan dihilangkannya RSBI, SBI, dan tidak tergantikan yang baru. Saya menunggu kebijakan menteri ya yang bisa membangun marwah mutu bangsa ini ya seperti dan harus unggulan internasional, unggulan dunia itu harus dibangun gitu. Dan itulah yang menyebabkan Indonesia ini terpuruk dari segi penilaian OECD melalui PISA itu. Dan itu harus bangkit kembali ya. Persemaian anak Papua oleh Yohanes Surya harus ditanam di mana-mana di Indonesia ini. Seperti itu. Barangkali ada yang lain, Ibu Rif'ah? Ya, halo. Ya, untuk Bapak, bagaimana Pak? Masih ada lagi yang mau tanya? Cukup, nanti tunggu Pak Hanif jadi menteri, baru saya tanya lagi. Ya, untuk teman-teman yang lain, masih ada yang mau sharing atau menyampaikan argumen dan pendapatnya mengenai bagaimana sih keadaan pendidikan dan apa sih mungkin ada tanggapannya mengenai bagaimana kurikulum yang baik untuk pendidikan di Indonesia itu sendiri. Kita sharing-sharing saja di sini.
Halo, untuk peserta forum yang lain, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Silakan untuk teman-teman. Kalau tidak ada, saya kepengen lanjut sebuah titipan ya dari saya buat para mahasiswa ini, mumpung masih ada di lingkungan perguruan tinggi, masih sedang kuliah, ya. Ya, Pak. Apa yang saya titipkan? Saya berharap bahwa Anda memperkuat pendidikan karakter, gitu ya. Kenapa pendidikan karakter? Karena pendidikan karakter ini adalah hal penting. Kenapa penting? Karena sukses Anda itu lebih banyak ditentukan oleh faktor karakter itu. Nah, karakter yang bagaimana yang menjadi penentu utama sukses seseorang? Yaitu karakter yang bermutu. Ya. Karakter yang bermutu. Jadi mutu itu harus dijadikan karakter. Ya, karakter saja tidak cukup kalau tidak bermutu. Gitu. Tapi mutu pun juga tidak cukup kalau mutu itu tidak menjadi karakter diri kita. Gitu. Jadi dua hal ini penting adalah karakter yang bermutu dan mutu yang menjadi karakter diri. Gitu. Nah, dengan karakter, sukses seorang itu ditempatkan pada posisi yang sama. Tidak ada beda antara Anda dengan saya. Ya. Tidak ada beda usia Anda dengan saya. Tidak ada beda antara Anda kuliah di Universitas Indonesia di ITB, ya, atau Anda lulusan luar negeri, ya, misalnya dari MIT, Harvard, Yale, ya, Princeton, dan atau bolehlah Oxford, ya, UCLA dan lain sebagainya. Itu menjadi tidak menjadi indikator utama sukses Anda itu. Semuanya itu adalah penentu utama adalah karakter itu. Tentu saja dalam hal ini adalah karakter unggul, karakter yang bermutu. Dan mutu dan keunggulan itu menjadi karakter diri Anda. Jadi pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan karakter. Ternyata saya juga menemukan hal baru dari hasil riset Universitas Harvard, ya, School of Psychology Universitas Harvard menemukan ternyata pendidikan karakter yang terbaik itu adalah pendidikan kepemimpinan. Ya. Jadi karakter kepemimpinan itu adalah pendidikan yang terbaik. Mendidik karakter kepemimpinan itu adalah yang terbaik. Gitu. Nah, dari hasil riset juga Gallup, ya, Gallup itu melakukan riset terhadap CEO, ya, di kota New York itu. Jadi, dan pertanyaannya sederhana saja, apa sih yang menyebabkan Bapak Ibu ini sukses, luar biasa, hebat, gitu? Apa ya penyebabnya? Jawabannya sederhana sebetulnya. Oh iya, karena saya punya fighting spirit. Oh iya, karena saya bisa bekerja sama. Oh iya, karena saya punya daya juang. Oh iya, karena saya bisa punya soft skill yang baik. Oh iya, karena saya punya semangat. Nah, itu jawaban-jawaban dari para CEO yang terbanyak. Dan itu 60% semuanya menjawab seperti itu. Intinya apa dari semua jawaban itu? Satu saja, satu kata saja. Karakter. Gitu. Satu saja, yaitu karakter.
Nah, karakter inilah penentu sebetulnya. Dan pendidikan karakter yang terbaik adalah pendidikan karakter kepemimpinan itu. Jadi didiklah anak kita itu adalah karakter kepemimpinan itu. Jadi bukan hanya pendidikan karakter, Kak. Anda harus membedakan ya. Kita ini perlu membedakan sih. Apa sih pendidikan karakter itu? Yang pendidikan karakter itu harus menjadi etos. Pendidikan karakter kepemimpinan itu harus menjadi etos sendiri. Nah, etos ini adalah berbeda dengan etik ya. Jadi etos itu adalah berbeda dengan etik. Kalau etik itu pemikiran tentang baik dan buruk itu namanya etik. Kalau kelakuan, perilaku baik dan buruk itu namanya moral. Ya. Tapi selain itu juga ada etiket, soft skill etiket itu. Etiket itu adalah kalau katanya orang Jawa unggah-ungguh gitu ya. Unggah-ungguh. Apa kalau katanya bahasa Indonesianya itu apa? Totok kromo. Unggah-ungguh. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu bahasa Inggrisnya adalah soft skill. Nah, ketiga-tiganya ini penting. Keempatnya ini penting. Moral, etik, etos, dan etiket. Dalam pendidikan karakter itu 4 hal ini penting. Tapi 4 hal ini adalah karakter kepemimpinan. Moral pemimpin, etik pemimpin, etos pemimpin, dan etiketnya seorang pemimpin. Gitu. Dan itu harus dididikkan kepada anak didik kita. Jadi saya tadi mengatakan, nggak penting Anda itu alumni lulusan kuliah di mana, mungkin kuliah yang perguruan tinggi terburuk di dunia. Tapi kalau Anda lulus dari situ, tapi Anda punya karakter diri, ya, karakter kepemimpinan yang not only good but great, nah di situ Anda akan menjadi manusia hebat. Di situ Anda akan sukses. Gitu. Jadi karakter kepemimpinan ini adalah penting. Harus digarisbawahi, harus menjadi etos diri bagi seorang mahasiswa untuk sukses masa depannya. Dan itu adalah perguruan tinggi harus mendidik itu. Banyak kalau kita lihat kiri kanan kita di UI ini, ya, di ITB, di UGM, di UNAIR dan sebagainya, ya paling tidak hanya jadi pegawai negeri biasa aja. Tapi banyak yang perguruan tinggi swasta jadi pejabat, ya, di tokoh masyarakat, jadi wira swasta yang sukses, ya. Dia pendidikannya dari perguruan tinggi yang tidak bagus gitu. Tapi dia punya karakter hebat, karakter unggul, karakter kepemimpinan, ya. Punya karakter sukses. Nah, seperti itu. Nah, itu harus dididikkan kepada siswanya. Kemudian saya melanjutkan riset Gallup, ya, Gallup Institute, ya. Ternyata kalau karakter ini menyumbang 60%, ternyata 20% itu disumbang hanya oleh kecerdasan akademik. Karena IPK-nya tinggi, karena lulusan perguruan tinggi bagus gitu. Kemudian karena tidak karena cerdas orangnya. Itu hanya 20% ada menyumbang sukses seseorang itu. Selebihnya itu karena faktor lain. Karena perusahaan ini adalah warisan orang tua, ya karena saya diberi modal orang tua, oh ya karena ini adalah warisan, oh ini karena saya diberi hibah dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor lain. Jadi karakter itu 60% berkontribusi terhadap sukses seseorang itu. Gitu. Nah, kembali lagi kepada pendidikan karakter. Harvard, School of Psychology Harvard,
menyampaikan bahwa pendidikan karakter kepemimpinan yang terbaik itu bukan karena Anda sekolah program MBA ternyata. Bukan karena Anda ikut pelatihan kepemimpinan ternyata. Karena di sekolah MBA, walaupun ada mata kuliah kepemimpinan, katanya orang Harvard ini, hasil risetnya, itu hanya nangkring di ranah kognitifnya. Kalau Anda ikut dapat gelar MBA, Anda dapat kuliah di situ tentang kepemimpinan, itu hanya nangkring di ranah kognitifnya. Itu hanya ada pada kesadaran kognitif saja. Tidak sampai kepada ranah afektifnya, tidak sampai kepada ranah psikomotoriknya. Jadi katanya, ya, pendidikan karakter kepemimpinan yang baik itu kalau menyentuh kepada perilaku motorik, bukan kepada ranah kognitif. Nah, kapan motorik itu, kapan bisa menyentuh perilaku motorik itu? Ternyata perilaku motorik itu luar biasa sensitifnya, ya, pada saat usia 5 tahun sampai 25 tahun. Jadi masa seperti mahasiswa-mahasiswa ini, masa usia seperti Anda semua ini. Ya, kalau seperti saya ini sudah tua-tua begini ini, ya ikut kuliah MBA paling nangkring di kepala saja kecerdasan itu. Ya. Tapi kalau Anda mendidik kepemimpinan yang terbaik itu, ya, kalau mendidik untuk anak usia 5 tahun sampai 30 tahun, 25 tahun lah ya. Itu meningkat terus itu, luar biasa peningkatannya itu. Kurvanya itu. Ya. Ininya meningkat terus gitu. Dan setelah usia 25 itu menurun, ya 30 itu menurun. Tapi meningkat kecerdasan kognitifnya gitu. Jadi di atas usia 25 tahun, 30 tahun itu yang meningkat adalah kecerdasan kognitifnya, kecerdasan rasionalitasnya, kecerdasan pikirannya gitu. Bukan kecerdasan perilaku motoriknya gitu. Jadi pada saat usia 5 tahun itu anak ya yang semula ini adalah flatten curve ya. Kemudian itu apa? Upward, meningkat begitu. Meningkat luar biasa tajam peningkatannya itu. Bukan hanya landai begini naiknya, tajam, set gitu. Nah itu luar biasa. Jadi pendidikan karakter yang terbaik itu adalah pada masa usia 5 tahun itu. Nah bagaimana mendidik anak usia 5 tahun? Ya tentu tidak bisa diceramahin. Ajak Anda bermain. Ajak Anda bermain peran, ya, learning together, ya, games, simulation dan lain sebagainya, simulasi, ya, pendidikan kreatif, ya, seperti itu. Jadi melatih anak itu mengeksplor kemampuan memimpinnya itu. Dan itu kalau dididik pada usia seperti itu langsung menyentuh kecerdasan motoriknya itu. Nah, ini penting bagi semua perguruan tinggi ya. Semua perguruan tinggi harus memberikan pendidikan karakter yang terbaik pada usia-usia mahasiswa yang masih sekitar antara 17, 20 sampai 25 itu. Jadi pendidikan karakter terbaik ada di situ gitu. Nah, apalagi ternyata pendidikan karakter yang terbaik itu bukan di sekolah. Pendidikan karakter kepemimpinan yang terbaik itu bukan di sekolah ternyata. Bukan di perguruan tinggi. Di mana itu? Ternyata pendidikan karakter kepemimpinan yang terbaik itu ada di mana? Di rumah. Di rumah kita.
gitu. Nah, kalau di rumah kita siapa pendidiknya, siapa gurunya, ternyata pendidik karakter kepemimpinan yang terbaik itu adalah orang tua kita sendiri yang mendidik itu. Nah, orang tua kita sebagai pendidik karakter kepemimpinan yang terbaik, kalau orang tua kita itu bisa menjadi teladan sukses bagi anak-anaknya. Jadi marilah kita jadi orang tua yang sukses sehingga menjadi teladan baik bagi anak-anak kita gitu. Jadi pendidikan karakter yang terbaik itu bukan di sekolah, tapi di rumah kita, dan pendidik karakter kepemimpinan yang terbaik itu adalah orang tua kita sendiri gitu. Orang tua kita tentunya yang sukses, yang bisa menunjukkan kepada anaknya, ini loh, papa ini sukses, ini loh, ibumu ini sukses. Gitu. Sukses inilah yang kamu juga harus tiru. Jadi orang tua yang sebagai guru terbaik itu kalau bisa menjadi teladan nyata bagi anak-anaknya itu. Ya, dia berhasil sukses memimpin, sukses memimpin perusahaan atau memimpin satu jabatan tertentu, itu seperti itu. Baik, sampai di sini pesan saya hanya urusan mutu, karakter, ya, pendidikan bermutu dan pendidikan berkarakter. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, bagaimana dengan teman-teman peserta yang lain? Masih ada yang mau di sharing-sharing dengan narasumber kita? Untuk peserta forum yang lain. Kalau mungkin sudah tidak ada, bisa langsung closing statement-nya, Pak. Baik, kalau gitu pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari peserta Student Mobility, ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa membangun kita semuanya untuk menjadi insan yang bermutu dan berkarakter. Ya. Dan itulah pendidikan yang terbaik sebetulnya. Dan pendidikan sukses yang terbaik itu adalah pendidikan karakter kepemimpinan. Dan pendidikan karakter kepemimpinan itulah yang mampu mengantarkan kita sukses. Ya. Tentu saja daya dukungnya adalah karakter apa? Karakter moral, karakter etik, karakter etos, dan karakter etiket. Gitu. Punya kecerdasan soft skill yang baik, punya kecerdasan etos, ya, karakter etosnya bagus, kemudian etik dan moralnya juga bagus. Gitu. Dan itulah pesan saya kepada adik-adik mahasiswa semuanya, harapan masa depan semuanya adalah Anda harapan orang tua, dan juga orang tua berharap Anda sukses masa depan. Sukses masa depan yang gemilang, ya. Itulah yang penting dan harus Anda fokus ke situ. Mungkin itu saja. Saya terima kasih Ibu Moderator, saya terima kasih Pak Ismail Weka, kemudian para dosen di sini, dan seluruh mahasiswa yang terlibat dalam acara Student Mobility ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi berakhirnya pemaparan dan closing statement dari narasumber. Forum kali ini kita akhiri.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian untuk teman-teman, silahkan mengisi absensinya. Saya izin live ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Ani. Sama-sama. Sebelumnya beberapa saat lagi kita ada pengumuman penyerahan search matcha. Mungkin teman-teman jangan live dulu karena beberapa saat lagi kita adakan penutupan search matcha. Disampaikan untuk teman-teman peserta forum, kiranya jangan lupa mengisi link absennya. Halo. Ya, Kak. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman pemenang search matcha panitia pelaksana search matcha yang dilakukan oleh HMJ Pendidikan Matematika dan SIM. Dipersilakan panitia search matcha dilanjutkan dengan sepatah kata panitia search matcha. Baik, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari panitia pelaksana LKTI Search Matcha 2020. Baik. Pengumuman Lomba Karya Tulis Ilmiah Search Matcha tahun 2020 oleh 5 finalis dari beberapa universitas se-Asia Tenggara. Dimulai dari juara 5 dengan perolehan skor 243 diraih oleh dengan Ketua Tim Yusrizal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk juara keempat dengan perolehan nilai 252 berasal dari Universitas Mula Warman dengan Ketua Tim Muhammad Nano Sucipto. Selanjutnya untuk juara ketiga dengan perolehan skor 266 berasal dari Universitas Mula Warman dengan Ketua Tim Veranda Yuliasari. Dan untuk juara kedua dengan total skor 272 diraih oleh Universitas Bengkulu dengan Ketua Tim Siti Masito. Kemudian untuk juara 1 dengan perolehan nilai 307 diraih oleh
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan Ketua Tim Tania Nurhayati Karunia Dewi. Baik, itulah hasil dari kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Search Matcha tahun 2020 oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bekerja sama dengan SEAM, Southeast Asia Academic Mobility. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta telah mengikuti kegiatan kami dan selamat kepada para juara dan tetap semangat untuk peserta yang lain. Sebelumnya juga kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan kami ini terdapat beberapa hal yang di luar dugaan kami, dan kami mohon maaf juga ketika banyak hal-hal yang kurang baik atau kurang menarik untuk teman-teman, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelumnya kami juga kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada SEAM yang telah bekerja sama dengan pihak jurusan kami, dan terima kasih kembali Pak, khususnya Bapak Ismail Saksiweke Pak. Terima kasih. Jadi mungkin sekian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada peserta, para juara, dan para teman-teman semuanya. Dan sekali lagi kami ingatkan, kita semua adalah juara untuk diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi selanjutnya pengumuman Best Presenter of ICS dipersilahkan. Dipersilahkan kepada Alhamri. Selanjutnya pengumuman Best Presenter of ICS dipersilakan kepada Zulhamri. Untuk pemenang selanjutnya pengumuman Best Presenter of ICS pemenang pertama Zulhamri, yang kedua Al Munawwarah, yang ketiga Farah Anggraini. Pengumuman Best Presenter yang pertama Vivi Damayanti, yang kedua Nur Budianti. Best Presenter IPRC diraih oleh Muhammad Ilham Jaya, Nahda Putra, dan Muhyudi Prasetyo. Selamat untuk para pemenang. Langsung saja kata penutup oleh Search Komite SEAM dipersilakan kepada Profesor Dr. Ilham Suardi. Kepada Profesor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sampailah kita di penghujung acara 10 hari terakhir kita, mulai dari 3 Desember sampai 13 Desember pada hari ini. Lalu kemudian rangkaian acara kita sudah ditutup tadi dengan pelaksanaan
studium general yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Sahagafur dari Universitas Indonesia. Sekaligus rangkaian lomba sersmaca Southeast Asia Student Research Competition on Mathematics Education. Selamat kepada para juara, begitu pula Best Presenter Forum MISEAS Malaysia Indonesia Symposium on Southeast Asia Studies, begitu pula kegiatan di Patoni University International Conference on Interdisciplinary Educational Studies in Southeast Asia, dan yang terakhir di IPRC International Postgraduate Research Conference. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita, perkenankan saya menyampaikan sedikit beberapa hal terkait dengan student mobility kita tahun ini, tahun 2020. Yang mengambil tema Student Mobility and Learning Opportunities Traveling to Southeast Asia. Kondisi pandemi yang membuat kita melaksanakan student mobility dalam bentuk virtual program tanpa mengurangi interaksi, diskusi, dan output yang kita inginkan dari situ. Terima kasih kepada seluruh perguruan tinggi yang telah berpartisipasi sebagai kolaborasi dengan SEAM. Ada Pasca Sarjana Yayan Sorong, ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ada STIE Amkop Makassar, Institut Para Hikmah, Universitas Mega Rezeki Makassar, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Universitas Lancang Kuning, STAI DDI Kota Makassar, STIE 66 Kendari, Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Muslim Indonesia, Yayan Parepare, Universitas Mandala Waluya Kendari, dan yang terakhir adalah Yayan Kendari. Dari sekian banyak, selama 10 hari ini kegiatan berlangsung selama 30 sesi dengan 3 call for papers, 14 perguruan tinggi yang menjadi mitra kolaborasi, 7 negara, dan ada 12 host, ada 12 tuan rumah yang turut berpartisipasi. Di antara kegiatan-kegiatan kita ini semua yang sudah di-share di grup, lalu kemudian tidak hanya Indonesia, ada Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan sebelum tadi Universitas Indonesia ada dari Kamboja. Ini di antara kegiatan-kegiatan kita, ada workshop, ada seminar, lalu kemudian ada IPRC, dan juga ada sesi paralel yang terkait dengan sersmaca Southeast Asia Student Research Competition yang kita laksanakan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, semuanya juara seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih kepada seluruh mitra-mitra SEAM Southeast Asia Academic Mobility, ada HMJ Pendidikan Matematika, ada UCYP University College of Yayasan Pahang, ada Yayan Parepare, dan insya Allah ada beberapa agenda-agenda yang akan segera kita launching di tahun 2021 yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua sudah memberikan support, dukungan bagi terselenggaranya student mobility kali ini. Lalu kemudian mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam 10 hari terakhir ini pelaksanaan student mobility ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang silap dan sebagainya. Tentu kesempatan bagi kita untuk beradaptasi dengan situasi hari ini di mana dilaksanakan dengan virtual method, virtual media, sehingga ini menjadi kegiatan sepenuhnya online. Demikian dari kami Scientific Committee Southeast Asia Academic Mobility. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada pemenang. Terima kasih.
Moderator, mic-nya masih tertutup itu. Ya, terima kasih Prof. Sebelumnya, selanjutnya baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga apa yang kita laksanakan dari beberapa hari kemarin bernilai ibadah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Rustan, Mas Hanif, mungkin tadi sudah leave semuanya. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat setelah 10 hari kita beraktivitas bersama-sama. Terima kasih, Bro. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ardi. Jadi teman-teman peserta silahkan leave, dan untuk komunikasi lebih lanjutnya silahkan kita ke move group in Telegram. Terima kasih semuanya dan selamat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Semangat lulus. Semangat. Assalamualaikum. Mirip Tulus ini Nur Arti. Waduh, Tulus mah putih, saya mah hitam. Mungkin cuma karena cahaya, Kak. Coba tambah lagi cahaya. Itu di sini ada Ustadz tuh, hafal 32 juz. Masya Allah. Muncul dulu, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di roomnya ini ada tim 4 Tegar Trisawali, luar biasa antusiasnya. Selamat. Wah, perlahan namun pasti satu persatu orang keluar.
Dan untuk teman-teman yang lain mungkin mau kenal lebih jauh lagi dengan teman-teman peserta yang lain dengan panitia pun, silahkan chat-chat di grup Telegram. Sekian dari saya. Assalamualaikum.